Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang selamat bagi yang lolos di 3 bulan pertama di tahun 2023 ini. Tentunya bagi data KK atau KTP yang memiliki ciri-ciri ini akan dapat kucuran dana ya sebesar Rp8.400.000 dalam 1 KK-nya. Jadi ini bagi yang lolos tentunya ya. Nah, kira-kira data KK atau KTP yang berciri-ciri seperti apa yang nantinya di 3 bulan pertama di tahun 2023 ini bisa dapat kucuran dana dari pemerintah sebesar Rp8.400.000. Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke, sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang selamat bagi yang lolos di 3 bulan pertama di tahun 2023 ini, yaitu di bulan Januari, Februari, Maret ya sahabat YouTube, bahwasanya data KK atau KTP yang memiliki ciri-ciri ini akan dapat kucuran dana dari pemerintah sebesar Rp8.400.000 per KK-nya. Ini kalau lolos ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir tentunya. Nah, sahabat YouTube, di tahun 2023 ini beberapa program bantuan sosial ataupun program pembiayaan dari pemerintah ini kembali diluncurkan. Ya, mulai dari program Keluarga Harapan yang dalam bentuk bantuan sosial. Kemudian program sembako atau BPNT dari Kementerian Sosial yang juga dalam bentuk bantuan sosial. Kemudian ada program Kartu Prakerja dalam bentuk peningkatan skill, peningkatan kerja ya, peningkatan kualitas kerja. Kemudian ada program bantuan permakanan, ada program atensi yatim piatu yang dicairkan di tahun 2023 ini yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang juga bersifat bantuan sosial. Ada juga yang bantuan seperti RST, Rumah Sejahtera Terpadu, dalam bentuk bantuan rutilahu atau renovasi rumah ya sahabat YouTube. Kemudian ada bantuan pena dalam bentuk pemberdayaan, di mana menyasar keluarga penerima manfaat yang sudah memiliki rintisan usaha, di mana mereka diberi modal oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Dan masih banyak program-program lainnya seperti BLT Dana Desa yang sepertinya, meskipun ini masih belum ada informasi yang jelas ya, sepertinya akan dilanjutkan meskipun nanti bentuknya bukan dalam bentuk BLT Dana Desa, rumornya akan berubah menjadi BLT Dana Miskin Ekstrim. Namun untuk BLT Dana Desa ini masih menimbulkan tanda tanya apakah dilanjutkan atau tidak di tahun 2023 ini. Dan program-program yang lainnya ini masih terus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentunya. Nah, sesuai informasi yang saya cantumkan di dalam thumbnail video kali ini, perlu saya tekankan kepada sahabat YouTube semua, ketika sahabat YouTube semua melihat informasi ini, jangan hanya sekedar dilihat gambarnya atau thumbnailnya saja. Jadi harus disimak isi videonya juga ya sahabat YouTube, supaya bisa mendapatkan informasi yang utuh, yang menyeluruh, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga gagal paham. Nah, langsung saja informasi kali ini berfokus pada program pembiayaan, program peningkatan kerja, peningkatan skill, yaitu program Kartu Prakerja.
di mana di tahun 2022 atau di tahun-tahun sebelumnya atau di masa pandemi ya, bahwasanya program Kartu Prakerja ini bersifat semi bantuan sosial, di mana antara biaya pelatihan dengan insentif pasca pelatihan itu lebih besar insentif pasca pelatihan ya, sahabat hidup. Sehingga lebih banyak insentifnya karena ditujukan untuk membantu meringankan beban pengeluaran si penerima di kala pandemi COVID-19. Dan total besarannya insentif pasca pelatihan di tahun-tahun sebelumnya itu kan Rp2.400.000 diberikan selama 4 bulan, per bulannya adalah Rp600.000. Itu dalam bentuk insentif pasca pelatihan, itu bersifat semi bantuan sosial. Oleh sebab itu penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, kemudian penerima BSU, penerima bantuan BLT UMKM itu tidak bisa mendaftar bantuan atau mendaftar program Kartu Prakerja di tahun 2022 ke belakang atau di masa pandemi virus COVID-19. Nah, di tahun 2023 ini program Kartu Prakerja dilanjutkan kembali oleh pemerintah dengan kembali ke skema normal. Artinya fokusnya bukan lagi ke semi bantuan sosial atau membantu meringankan beban para penerima program Kartu Prakerja, namun lebih berfokus ke peningkatan skill ya, peningkatan SDM, kualitas kerja. Nah, ada beberapa perbedaan antara program Kartu Prakerja di tahun 2023 ini dengan program Kartu Prakerja di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk besaran saat ini di tahun 2023, besarannya adalah totalnya adalah 4,2 juta rupiah ya. Untuk biaya pelatihannya sebesar 3,5 juta rupiah. Sedangkan untuk di tahun-tahun sebelumnya biaya pelatihan itu hanya 1 juta. Kemudian insentif pasca pelatihan di tahun 2023 ini hanya diberikan 1 kali sebesar Rp600.000. Kalau tahun-tahun sebelumnya diberikan 4 kali, per bulannya Rp600.000, sehingga totalnya adalah Rp2.400.000. Nah, adapun untuk insentif pengisian survei untuk tahun ini diberikan Rp100.000 untuk 2 kali pengisian survei. Sedangkan kalau di tahun sebelumnya adalah sebesar Rp150.000. Nah, untuk di tahun ini sistem pelatihan itu dilakukan secara luring atau offline, daring atau online, maupun campuran atau hybrid ya. Kalau di tahun sebelumnya sistem pelatihannya itu dilakukan full secara online ya. Kemudian untuk durasi pelatihan tahun ini akan berdurasi minimal 15 jam, lebih panjang dibandingkan sebelumnya yang mana minimal 6 jam ya. Program Kartu Prakerja di tahun 2023 resmi dilanjutkan dengan skema normal, menyasar 1 juta para penerima manfaatnya. Anggaran yang dibutuhkan di tahun 2023 ini sebesar 4,37 triliun. Tahap awal disiapkan anggaran 2,67 triliun dengan menyasar 595.000 peserta ya. Nah, supaya bisa mendapatkan program Kartu Prakerja ini, maka para calon penerima atau calon pendaftar ini harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan ya. Nah, tentunya syarat yang pertama adalah WNI berusia 18 tahun ke atas. Ini juga harus tercantum di NIK ataupun di KK ya, di KTP ataupun di KK. Syarat berikutnya tidak sedang menempuh pendidikan formal. Nah, ini juga sudah terekod. Apabila NIK ini dimasukkan ke sistem prakerja, maka akan terdeteksi si pendaftar tersebut masih dalam pendidikan atau sudah tidak menempuh pendidikan. Kemudian syarat berikutnya sedang mencari kerja atau pekerja atau buruh yang terkena PHK, atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Kemudian syarat berikutnya bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa, perangkat desa, direksi atau komisaris atau dewan pengawas pada BUMN atau BUMD. Nah, ini juga bisa dilihat di pekerjaan di data kartu keluarga atau KK ya, ataupun di KTP. Kemudian maksimal 2 NIK atau nomor induk kependudukan dalam 1 KK yang bisa mendaftar program Kartu Prakerja ini. Tentunya apabila dalam 1 KK
dua nik ini mendaftar semua dan dinyatakan lolos semua, maka dalam satu KK tersebut bisa mendapatkan kucuran dana untuk program kartu prakerja sebesar Rp8.400.000 karena besaran biaya prakerja di tahun 2023 ini yaitu Rp4.200.000 ya, dengan rincian yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian syarat yang terakhir untuk penerima bantuan sosial dari kementerian atau lembaga lainnya, baik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti penerima PKH ataupun penerima BPNT, ini boleh mendaftar karena skema program kartu prakerja di tahun 2023 ini kembali ke skema normal, artinya bukan semi bantuan sosial. Artinya apabila nanti penerima PKH ataupun BPNT mendaftar dan dinyatakan lolos, maka tidak terhitung double bantuan sosial ya sahabat hidup. Jadi sudah jelas ya. Jadi bagi kemarin yang bertanya-tanya apakah nanti tidak apa-apa kalau mendaftar program kartu prakerja bagi peserta PKH atau BPNT, tentu tidak apa-apa. Justru akan mendapat nilai tambah, nilai positif apabila nanti mendapatkan program kartu prakerja, memiliki skill tambahan, dan akhirnya si penerima bantuan sosial tersebut bisa melakukan usaha ataupun bisa mendirikan usaha, merintis usaha dan sukses, dan akhirnya bisa graduasi ya. Artinya ini simbiosis ya, simbiosis mutualisme antara program PKH ataupun BPNT dengan program kartu prakerja ya sahabat YouTube. Nah, adapun bagi sahabat YouTube semua yang masih bingung terkait dengan info program kartu prakerja di tahun 2023 ini, sahabat YouTube semua bisa mengakses website resminya yaitu www.prakerja.go.id. Adapun untuk proses pendaftarannya tentu akan kita informasikan lebih lanjut bagaimana cara mendaftarnya sesuai nanti yang disampaikan oleh pihak dari kartu prakerjanya ya sahabat YouTube. Karena saat ini masih belum dibuka dan rencananya akan dibuka di triwulan pertama di tahun 2023 ini tentunya ya. Jadi kita tunggu bersama-sama. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.